Agama Kristen adalah agama rendah, agama orang-orang bodoh. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus waktu awal kekristenan berdiri di Korintus. Yang percaya itu yang bodoh loh. Kalian sudah mendengar jelas perkataan bahwa agama Kristen itu agama orang yang tidak berakal. Memang ada benarnya juga. Mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Makanya sesuai saja. Menjawab muslimah yang gagal paham penjelasan pendeta Jimmy Pardede. Kristen adalah agama rendah dan agama orang-orang bodoh. Benarkah demikian? Nah, sahabat muslim, pendeta Jimmy yang luar biasa, ia mengakuinya bahwa agama Kristen itu. Tapi saudara lihat cara Injil diberitakan di dalam tahap awal. Nggak ada tawaran seperti itu. Orang Kristen adalah orang Buddha kok. Agama Kristen adalah agama rendah, agama orang-orang bodoh. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus waktu awal kekristenan berdiri di Korintus. Yang percaya itu yang bodoh loh. Yang pintar-pintar gak mau percaya. Yang percaya itu adalah yang rendah di antara kamu. Bayangkan agama Kristen menyebar sebagai agamanya orang bodoh, agamanya budak, agamanya orang kurang terpelajar. Siapa mau ikut agama seperti ini? Tetapi ada sesuatu yang lain yang ditawarkan oleh kekristenan. Kekristenan menawarkan gaya hidup yang melawan dunia. Yang lihat dunia dan mengatakan, saya jadi lawanmu ya. Saya akan koreksi cara kamu berpikir. Saya akan jalankan gaya hidup yang tidak sama sekali tertarik dengan gaya hidup yang kamu promosikan. Pertama-tama ingin saya tegaskan, apa yang dijelaskan oleh hambanya pendeta Jimmy Pardede, menurut saya dengan ulasan yang sangat simpel, singkat, bahkan tidak sampai 1 menit tersebut, akhirnya dikomentari oleh seorang muslimah ini, sudah sangat keterlaluan. Kenapa? Karena ketika hambanya pendeta Jimmy Pardede membuat ulasan pembahasan itu, pasti ada background, ada latar belakangnya. Sayangnya memang saya tidak menemukan penjelasan dari hambanya pendeta Jimmy Pardede secara utuh dan lengkap. Saya hanya menemukan cuplikan yang dicuplik oleh seorang muslimah ini dengan satu maksud dan tujuan untuk mengarahkan para penontonnya mencap bahwa agama Kristen adalah agama rendah, agama orang-orang bodoh, agama yang tidak terpelajar, dan nanti kesimpulannya memang bertitik tolak dari pernyataan seperti itu. Sekalipun ada informasi berharga yang dihilangkan oleh muslimah ini. Karena dengan menghilangkan apa yang disampaikan oleh pendeta Jimmy Pardede, dan itu sangat signifikan, sangat penting, maka kelihatannya konklusi atau kesimpulan yang diambil oleh muslimah ini menjadi benar, tetapi ngawur, salah, dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan sebenarnya. Karena hambanya pendeta Jimmy Pardede memberikan konfirmasi penegasan cara Injil diberitakan di tahap awal. Di tahap awal munculnya kekristenan di abad pertama. Konteks apa yang terjadi saat itu sama sekali tidak dimengerti oleh muslimah ini. Apalagi hambanya pendeta Jimmy Pardede mengaitkannya dengan jemaat Korintus. Saya yakin muslimah yang satu ini sama sekali tidak pernah membaca itu Alkitab, tapi hanya mengutip-ngutip atau memotong-motong khotbah pendeta Kristen tanpa mengerti backgroundnya, latar belakangnya.
Kenapa hambanya Pendeta Jimmy Pardede berkata dan berkesimpulan demikian? Alkitab berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Ini yang tidak dilakukan oleh muslimah ini, tapi ngerocos saja dan percaya diri lagi, tapi ilmunya kosong dan dangkal. Dikatakan begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi konteksnya di sini pemberitaan tentang salib merupakan sebuah batu sandungan bagi orang-orang Yahudi, dan merupakan sebuah kebodohan bagi orang-orang di luar Yahudi. Kita tahu bersama konteks di zaman itu, filsafat sudah berkembang sedemikian rupa. Jadi bagi orang-orang non-Yahudi, artinya orang-orang Yunani, pemberitaan tentang salib sebagai sebuah kebodohan. Masa seorang yang mati di kayu salib dapat membawa keselamatan? Gak masuk akal. Itu pengertian mereka. Jadi mereka menganggap orang-orang yang terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat menjadi sebuah kebodohan bagi orang-orang Yunani yang tidak percaya, yang tidak terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi banyak orang-orang yang percaya pada akhirnya. Nah, orang-orang yang percaya inilah yang dianggap oleh orang-orang Yunani sebagai orang bodoh. Itulah yang dimaksudkan oleh Bapak Pendeta Jimmy Pardede. Bukan berarti dalam pengertian orang-orang yang memang sama sekali tidak mengerti apa-apa.